Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Bongkar-bongkaran ada malaikat maut di PT KAI, seret proyek kolaborasi Indonesia-Cina. Said Didu teriak lantang soal malaikat maut. Proyek pembangunan kereta cepat dan KAI disebut jadi pemicunya. Malah Sekretaris Kementerian BUMN itu blak-blakan menguak semua tabir. Bagi dia, proyek kereta cepat Indonesia hanya akan memperburuk perekonomian. Proyek kereta cepat menjadi beban bagi PT KAI. Jika kereta api cepat sudah masuk dan berjalan, itulah yang akan menjadi malaikat maut untuk PT KAI. Begitu kata Said Didu, dikutip dari YouTube MSD Selasa 5 Oktober. Laporan juga mencatat bahwa proyek pembangunan kereta cepat menelan dana hingga 4,1 triliun rupiah. Saat ini PT KAI memiliki utang sekitar 16 triliun rupiah dan itu belum termasuk dengan biaya untuk proyek kereta cepat. Dengan fakta seperti itu, proyek ini disebut menambah beban utang Indonesia. Bahkan Said Didu berani mengestimasi hampir 60% catatan utang PT KAI bertambah terus. Hampir 60% penambahan utang yang dimiliki PT KAI karena penugasan yang sangat tidak layak. Begitu kata Said Didu dikutip dari YouTube MSD Selasa 5 Oktober. Itu kemudian yang membuat Said Didu tidak setuju dengan hadirnya proyek kereta cepat ini. Pertama yaitu kereta api cepat yang dipegang Indonesia-Cina, kedua LRT dari Bekasi Bogor yang tidak selesai sampai sekarang. Belum lagi kereta bandara di berbagai tempat, itu semua disebut menjadi beban bagi PT KAI. Menguak fakta-fakta proyek kereta cepat Jokowi yang tersandung berbagai masalah. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sedang menjadi sorotan karena permasalahan pembengkakan biaya. Namun proyek yang masuk dalam proyek strategis nasional atau PSN di bawah pemerintahan Joko Widodo ini terus digeber pengerjaannya hingga ditargetkan untuk pengoperasian pada September 2022. Dan berikut ini adalah fakta-fakta di balik membengkaknya biaya pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Proyek molor membuat biaya membengkak. Direktur Utama KAI Didik Hartantyo mengatakan biaya pembangunan proyek ini senilai 6,07 miliar US dollar, seperti yang ditetapkan pada 2016 silam, dengan konsesi selama 50 tahun dan dapat diperpanjang. Namun karena proyek ini molor, pada kajian Januari 2021 ada pembengkakan biaya senilai 2,28 miliar US dollar yang disebabkan keterlambatan penyerahan lahan untuk proyek tersebut, sehingga berdampak pada pembengkakan biaya. Cost overrun ini masih dibahas pada PT Kereta Cepat Indonesia Cina terkait dengan besaran pasti pembengkakan nilai proyek. Jadi, cost overrun masih digodok dari internal Kereta Cepat Indonesia Cina dan sponsor saat ini sedang dalam tahap akhir mungkin besaran nilai dari cost overrun selain itu selesai pada bulan Oktober. Begitu katanya. Progres pembangunan sudah 74%. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut dikebut hingga minggu pertama Juni 2021. Progres pembangunan sudah mencapai 74%. PT Kereta Cepat Indonesia Cina optimis bisa melakukan uji pertama kali pada September sampai dengan November 2022. Kepemilikan Indonesia dalam proyek kereta cepat juga masih tetap. Untuk diketahui, kepemilikan Indonesia didapat melalui konsorsium BUMN bernama PT Pilar Sinergi BUMN sebesar 60% dan kepemilikan Cina berasal dari Beijing Yawan dengan porsi 40%. PT PSPI terdiri dari PT Wijaya Karya Persero Wika sebesar 38% sebagai pemilik terbesar di perusahaan ini. Sisanya dimiliki oleh PT Kereta Api Persero 25%, PT Perkebunan Nusantara 25%, dan PT Jasa Marga sebesar 12%. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Wika, Ade Wahyu mengatakan, shareholder dalam PT PBSI masih sama, tapi akan dilakukan perubahan di mana PT Wika yang saat ini menjadi pemimpin konsorsium akan digantikan oleh PT KAI. Waduh, keceplosan lagi. Kemenkumham bilang TKI Cina untuk proyek Jokowi.
Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham RI menyebut 85 orang warga Cina yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa Mei kemarin akan bekerja untuk proyek strategis nasional pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf. Selain itu, Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham Johnny Ginting memastikan puluhan warga negara Cina tersebut telah memenuhi syarat masuk Indonesia selama pandemi COVID. Terkait kedatangan WNA ke Indonesia, kami sampaikan bahwa mereka yang datang telah memperoleh rekomendasi dari instansi terkait dan akan bekerja di proyek strategis nasional, bukan untuk tujuan wisata, kata Johnny lewat keterangan tertulis pada hari Jumat 7 Mei. Johnny menegaskan pemerintah tidak sembarangan memperbolehkan masuk warga negara asing. Dia juga menjamin 85 orang asal Cina masuk ke Indonesia usai memenuhi syarat imigrasi dan aturan khusus selama pandemi. Dia juga menyebutkan kedatangan para warga negara Cina telah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 26 Tahun 2020 tentang visa dan izin tinggal dalam masa adaptasi kebiasaan baru. Mereka juga menyebutkan memenuhi syarat dalam Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi COVID. Johnny juga menyampaikan warga negara Cina itu telah melalui pemeriksaan kesehatan sesampainya di Indonesia. Setelah itu mereka juga menjalani pemeriksaan seluruh dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian. Petugas imigrasi tidak akan memberikan izin masuk jika para WNA tidak lulus pemeriksaan kesehatan oleh para petugas. Namun ternyata usai pemeriksaan kesehatan, 2 orang di antara mereka positif COVID. Keduanya adalah pria berinisial HLY 66 tahun dan pria berinisial HJJ 31 tahun. Sepuluh tahun mendatang, rakyat Cina akan eliminasi pribumi RI. Belum lama ini beredar sebuah pernyataan dari yang diduga bernama James Riyadi, mengungkapkan bahwasanya rakyat Cina akan mengeliminasi pribumi Indonesia. Ya, dalam narasi yang beredar, eksistensi rakyat Cina tersebut akan terus meningkat hingga dalam kurun waktu 10 tahun mendatang, keberadaan pribumi akan tergerus. Adapun pernyataan tersebut diunggah oleh akun Facebook Informasi Kegubernuran Sembilanaga, seperti dikutip dari terkini.id pada hari Kamis 6 Mei. Sebagai pembuka, tertulis nama James Riyadi beserta tajuk tulisan, eksistensi rakyat Cina di Indonesia akan mengeliminasi pribumi Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun mendatang. Lantas bagaimana pernyataan lengkapnya? Berikut ini adalah rangkumannya. Pandemi COVID-19 membawa keberuntungan bagi rakyat Cina. Migrasi besar-besaran rakyat RRC menuju Indonesia aman terkendali. Selama pandemi yang dimulai pada akhir tahun 2019, 2020-2021 terdapat 1.238 penerbangan dari RRC tujuan Indonesia melalui bandara-bandara internasional maupun bandara-bandara kecil di seluruh wilayah Indonesia. Sementara 933 kapal-kapal besar yang sedang telah sukses membawa para imigran melalui pelabuhan-pelabuhan besar dan pelosok di Indonesia. Program Presiden Jokowi pada tahun 2014 yaitu membuka 10 juta lapangan kerja bagi rakyat Cina telah melebihi kuota. Hingga tahun 2021 ini melampaui 17 juta rakyat Cina telah berdiam di seluruh pelosok wilayah Indonesia. 125 perusahaan konglomerasi Sembilanaga menjamin kesejahteraan seluruh imigran beserta keluarganya untuk menetap dan menjadi WNI. Eksistensi rakyat Cina akan mengeliminasi pribumi Indonesia dalam kurun 10 tahun mendatang.